warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, sentosa, Allahu Akbar. Pada pertemuan kali ini ada yang tidak berangkat? Hadir semua? Ya, nihil ya. Are you ready kids? Yes, we are. Ada di kelas. Pertama ku duduk dan berdoa, kedua ku dengarkan seksama, ketiga ku faham apa yang guru bilang, hati senang riang gembira, hore. Ayo ketua kelasnya Mas Wildan bisa disiapkan dan terlebih dahulu untuk memimpin doa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sudah semangat ya semuanya? Pertemuan kali ini kita berada di subtema 2 pembelajaran ketiga. Bisa dibuka semua buku temanya? Ya, dibuka ya. Pada pembelajaran sebelumnya di tema 1, apakah ada yang masih ingat bahwa kita telah mempelajari jenis-jenis usaha ekonomi? Contohnya apa? Contoh jenis usaha yang memanfaatkan alam. Mbak Megan menjawab pertanian. Ya, betul sekali. Ada lagi yang memanfaatkan alam? Ya, Mbak Mawar menjawab perkebunan. Betul sekali. Ada lagi? Masih ada? Mbak Karen menjawab ada perikanan. Dari jenis-jenis usaha yang kalian sebutkan tadi, ada bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan ada jenis usaha yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi, pada tema kali ini kita belajar tentang usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dahulu ya. Usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan biasanya memiliki modal terbatas dan dikelola secara sederhana, tetapi keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati dan dinikmati sendiri oleh pemilik usahanya. Jadi modalnya terbatas, keuntungannya tapi bisa dinikmati sendiri secara langsung tanpa dibagi-bagi ke pemilik usaha yang lainnya gitu ya. Dari kita buka modul halaman 68, bisa kalian baca dahulu jenis usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri ya, sampai dengan halaman 70. Itu di situ ada jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri, ada berbagai macam ya. Bisa kalian baca dahulu ya. Selama 5 menit. Sudah dibaca semuanya? Jadi usaha perorangan itu jenisnya apa aja? Jenis usaha perorangan ada, yang pertama ada usaha pertanian. Yang kedua apa Mbak Mawar? Perdagangan. Usaha perdagangan. Yang ketiga usaha jasa. Dan yang terakhir ada industri kecil. Dari keempat jenis usaha perorangan ini, yang dapat dijumpai di sekitar daerah kalian, bisa kalian tuliskan di halaman 70 itu ya. Jenis usaha, amatilah lingkungan sekitarmu, identifikasikan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan berdasarkan setiap jenisnya. Jadi itu contoh dari usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas
lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan pesawahan dan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian dilakukan secara besar-besaran. Contoh pertanian yaitu tegalan. Ada juga apalagi pesawahan. Ya, yang kedua ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain apa? Perdagangan asongan, kemudian pedagang keliling. Pedagang keliling contohnya Tukang sayur. tukang sayur, ya pintar. Kemudian yang ketiga ada jenis usaha jasa. Usaha jasa itu dikelola secara perorangan, yaitu dia menjual jasanya, menjual keahliannya, menjual kemampuannya. Contohnya apa? Usaha salon, cukur rambut, ya. Kemudian pulsa, ya itu merupakan jasa-jasa yang dia miliki, keahlian-keahlian yang dia miliki sehingga dia menjual keahliannya. Kemudian yang keempat ada industri kecil. Industri kecil seperti rumahan, contohnya apa? Pembuatan souvenir, kemudian anyaman, kemudian mebel. Ya, bisa kalian contohkan yang lainnya dan kalian tulis di halaman 70 ya. Ibu beri waktu selama 15 menit, bisa kalian diskusikan dengan teman bangku kelas sebelah kalian ya. Sudah dikerjakan semua ya. Setelah ibu koreksi ternyata kalian semua anak-anak kelas 5 sudah pinter-pinter mengelompokkan usaha perorangan yang ada di sekitar rumah kalian. Usaha perorangan dari perdagangan, pertanian, dari usaha jasa dan industri kecil. Masih semangat semuanya? Masih dong, tepuk semangat. Semangat. Kita lanjutkan materi lagi ya. Dibuka halaman 71. Dari yang kita sudah pelajari tadi, usaha masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi geografisnya, tempat tinggalnya. Sebagai contoh, di daerah Bali, keindahan alam dan keunikan budayanya di Pulau Bali menjadi industri pariwisata berkembang pesat. Akibatnya banyak jenis usaha jasa di Bali. Kita baca bersama, desa unik di Bali. Ya, desa unik di Bali itu, Bali merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal. Bisa kalian lihat ada desa Tenganan, desa Trunyan, dan desa Panglipuran. Bisa kalian baca satu-satu ya terlebih dahulu selama 5 menit. Sudah dibaca semua? Dari keunikan desa Bali ada desa Trunyan, desa Tenganan, dan desa Panglipuran. Setiap daerah yang memiliki keunikan tersendiri dan kita harus tetap menghargai keunikan adat istiadat dimanapun kita berada. Kita harus tetap menghormati setiap daerah dimanapun kita berada. Kita berkunjung harus tetap menghormati adat istiadat yang ada di sekitar yang kita kunjungi itu ya. Sepertinya sudah cukup materi yang kita pelajari hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang jenis usaha perorangan. Usaha perorangan ada jasa, industri perdagangan, industri pertanian, dan industri kecil. Kemudian dari usaha-usaha tersebut disesuaikan dengan kondisi
geografisnya sehingga bisa menghasilkan jenis usaha sesuai dengan daerahnya, seperti di Bali, yaitu tempat pariwisata. Jadi di sana banyak menjual usaha jasa karena banyak orang-orang yang berkunjung ke daerah Bali karena keunikannya, dan kita harus tetap menghargai keunikan di setiap daerah, begitu ya. Untuk kalian lebih memahami materi di pembelajaran ketiga ini, kalian bisa dibuat di rumah pada halaman 73 bersama teman kalian, saudara kalian, orang tua kalian, tentang apa saja keunikan desa-desa pada bacaan Desa Unik di Bali. Adakah keunikan di daerah tempat tinggalmu? Apa sajakah itu? Bagaimana sikapmu atas perbedaan budaya dan adat istiadat daerahmu tentang daerah lain? Jawaban kalian bisa dijawab sesuai dengan tabel tersebut ya. Dikumpulkan minggu depan. Dan terima kasih. Sebelum kita pulang, mari kita kemas-kemas dan berdoa dahulu ya. Bisa dipimpin Mbak Mawar, dipimpin lagi untuk berdoa. Ya, berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.